Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vindia Nur, NIM 22014-20117, absen 30. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi literasi digital dan kemanusiaan bab 1 sampai 7. Materi yang akan saya sampaikan adalah bab 1 hubungan manusia dan teknologi, bab 2 dampak positif dan negatif teknologi, bab 3 konsep dan pemanfaatan IoT dan Big Data, bab 4 konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence, bab 5 konsep dan pemanfaatan e-commerce, bab 6 etika dunia cyber, dan yang terakhir bab 7 aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama, bab 1 hubungan manusia dan teknologi. Teknologi adalah ilmu terapan yang dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Teknologi pada hakikatnya memiliki 7 unsur, yaitu alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Sedangkan masyarakat Society 5.0 merupakan manusia super cerdas yang mampu mengintegrasi ruang fisik dan ruang cyber. Society 5.0 merupakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Munculnya Society 5.0 diawali pada kemunculan umat manusia. Masyarakat pada periode ini disebut masyarakat pemburu. Ciri-cirinya hidup berdampingan dengan alam. Kemudian masyarakat berkembang menjadi masyarakat agraris pada sekitar 13.000 sebelum Masehi. Ditandai dengan perkembangan sistem irigasi dan perkembangan pemukiman. Kemudian pada periode Society 3.0 disebut masyarakat industri. Manusia mulai menggunakan mesin, transportasi, dan adanya produksi massal. Periode ini dimulai pada awal abad ke-18. Kemudian masyarakat berkembang ke Society 4.0 atau disebut masyarakat informasi. Periode ini dimulai pada akhir abad ke-20. Pada periode ini penggunaan komputer dan teknologi informasi sudah semakin umum. Pada Society 5.0 atau yang sekarang ini, masyarakat disebut masyarakat super cerdas. Dimulai pada awal abad ke-21. Revolusi Industri 4.0 sebagai pendorong Society 5.0. Revolusi Industri 1.0 dimulai sekitar tahun 1784 dengan penemuan mesin uap. Periode ini ditandai dengan mekanisasi industri, penggunaan mesin uap, dan alat pemintal mekanis. Pada revolusi industri 2.0 dimulai sekitar tahun 1870, revolusi industri 2.0 ditandai dengan penggunaan tenaga listrik, munculnya lini produksi, dan perkembangan transportasi secara massal. Pada revolusi industri 3.0 atau yang sering disebut revolusi digital dimulai pada tahun 1969. Ciri utamanya adalah mulai dikenalnya otomatisasi, elektronisasi, dan penggunaan komputer. Revolusi industri 4.0. Revolusi ini dimulai pada abad ke-21. Pada periode ini dikenal Cyber Physical System atau CPS yang merupakan integrasi antara physical system komputasi dan network atau komunikasi. Dampak perkembangan teknologi yang pesat, yaitu era disrupsi. Era disrupsi adalah era di mana inovasi menggantikan sistem lama dengan yang baru, pemain lama dengan pemain baru, dan teknologi yang serba fisik menjadi digital, sehingga lebih efisien dan bermanfaat. Oleh karena itu, kita harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
Kemudian kita beralih ke bab 2, yaitu dampak positif dan negatif teknologi. Dampak positif literasi digital dalam kehidupan bermasyarakat. Hobbes 2011 menyatakan ada 5 dampak positif literasi digital dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Kemudian, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Dan yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individual maupun kolaboratif dengan berbagai pihak. Dampak positif literasi digital dalam pendidikan. Yang pertama, menghemat waktu. Informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat dan mudah diakses untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, dapat belajar lebih cepat. Sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah karena penataan sistem informatif. Yang selanjutnya, selalu mendapat informasi dan terhubung. Media massa dan media elektronik menjadi sumber informasi dan pendidikan, memberikan kita kesempatan untuk berkomunikasi dan mendapat networking. Yang kelima, mudah dalam membuat keputusan yang tepat. Literasi digital menuntut kita untuk bervariasi, sehingga kita akan membuat keputusan-keputusan yang tepat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dampak positif literasi digital dalam pembelajaran. Yang pertama, new method, teleconference, dan kelas virtual. Mahasiswa dan pengajar tidak harus bertemu secara langsung dalam satu ruangan. Mahasiswa mendapat materi yang abstrak karena dibuat dengan teknologi 3D. Yang kedua adalah e-learning, yaitu perpustakaan online, diseminasi hasil penelitian, dan computer-aided instruction. Dampak negatif kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi juga memiliki dampak negatif di beberapa bidang, seperti bidang keamanan digital, kualitas hidup, dan bidang ekonomi politik. Di bidang keamanan digital, dampak negatifnya adalah serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, serta manipulasi data pribadi. Serangan dunia maya adalah jenis manuver yang menargetkan sistem informasi komputer dengan tindakan berbahaya, yaitu mencuri, mengubah, atau menghancurkan target yang ditentukan. Contoh serangan di dunia maya yaitu DOS atau Denial of Service, yang biasanya menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh komputer. Selanjutnya ada worm. Worm adalah program komputer yang dapat menggandakan dirinya sendiri dengan tujuan tertentu. Sedangkan virus adalah program menyimpang yang disimpan di media penyimpanan serta memberikan efek negatif pada komputer, biasanya langsung menyerang ke file. Dan yang keempat adalah Trojan. Trojan sifatnya tersembunyi, biasanya menyisipkan aplikasi tertentu yang dapat menyerang ke software komputer. Nah, selanjutnya adalah pencurian informasi dan identitas. Salah satu yang paling sering dilakukan adalah phishing dengan tujuan untuk mendapatkan informasi bekas seperti password dan kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya. Yang ketiga, manipulasi data pribadi. Merubah suatu nilai data yang tersimpan pada suatu sistem. Terdiri dari mengubah data, menambah data, memperbaharui data, dan 2. Kualitas hidup. Dampak negatif di bidang kualitas hidup yaitu adanya sampah sampingan dari teknologi seperti keyboard, monitor, dan lain-lain. Yang kedua adalah masalah mental seperti antisosial dan kecanduan. Kecanduan bisa seperti kecanduan game sehingga menyebabkan seseorang memilih untuk tidak bersosialisasi. Yang ketiga ada masalah produktivitas kerja, yaitu contohnya seperti menggunakan PC di luar kebutuhan pekerjaan, yang membuka media sosial atau situs-situs yang tidak seharusnya dibuka.
Dampak negatif dalam bidang ekonomi politik yaitu membunuh pekerjaan. Contohnya seperti ojek online yang beberapa waktu menjadi penyebab matinya ojek offline. Bab 3, konsep dan pemanfaatan IoT dan Big Data. IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, Micro Electromechanical System atau MEMS, dan Internet. IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi machine-to-machine atau M2M di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. Produk dibangun dengan kemampuan komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart. Sebagai contoh, smart kabel, smart meter, dan smart grid sensor. Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big Data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Sejarah Big Data. Istilah Big Data masih terbilang baru dan sering disebut sebagai tindakan pengumpulan dan penyimpanan informasi yang besar untuk analisis. Fenomena Big Data dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analis industri, Doug Lindsay, menyampaikan konsep Big Data yang terdiri dari 3 bagian penting, diantaranya volume, kecepatan, dan variasi. Pemanfaatan IoT dan Big Data. IoT pada dasarnya peralatan sensor yang mengirim data melalui internet, diterima oleh Big Data. Kemudian untuk menganalisa data digunakan Artificial Intelligence atau AI. Pemanfaatan IoT dan Big Data yang pertama adalah Open Signal. Open Signal adalah aplikasi yang menerima laporan dari sinyal HP. Oleh karena itu kita bisa melihat sinyal berbagai provider. Yang kedua adalah Google Maps. Google Maps adalah aplikasi yang bisa menunjukkan arah jalan dan kondisi kemacetan lalu lintas berdasarkan data penggunaan HP. Yang ketiga ada Flight Radar, yaitu aplikasi untuk melihat lokasi pesawat serta nama dan tujuan lokasinya. Yang keempat ada Google Maps APRS. Aplikasi ini menerima data dari APRS Reporting System yang dikirim rata-rata menggunakan walkie-talkie. Biasanya bisa untuk melaporkan keadaan cuaca, temperatur, dan suhu suatu tempat yang akan dilaporkan. Bab 4. Konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI. AI atau Artificial Intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Tujuan AI yaitu Makes Machine Smarter atau Primary Goals. Yang kedua, Understanding Intelligence, yaitu Scientific Objective. Dan yang ketiga, Make Machine More Useful. Konsep AI ada 4, yaitu Acting Humanly atau bertindak layaknya manusia. Yang kedua, Thinking Humanly atau berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, Think Rationally atau berpikir secara rasional. Dan Act Rationally, yaitu bertindak secara rasional. Bagian utama AI yaitu basic pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, hubungan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada motor inferensi atau inference engine, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Pendekatan AI. Pendekatan AI ada 4, yaitu
Strong AI merupakan pendekatan menuju ke pembuatan suatu mesin yang bisa benar-benar berpikir dan memecahkan masalah. Weak AI merupakan pendekatan yang berurusan dengan pembuatan kecerdasan buatan di komputer, tidak benar-benar bisa berpikir dan memecahkan masalah, namun berperilaku seolah-olah dia memiliki kecerdasan. Yang ketiga adalah Applied AI, merupakan pendekatan yang berusaha menghasilkan suatu sistem cerdas yang secara komersial dapat digunakan. Pendekatan yang terakhir adalah Cognitive AI, yang merupakan pendekatan yang memandang komputer sebagai alat untuk mengetes teori tentang bagaimana otak manusia bekerja. Implementasi AI. Implementasi AI di bidang medis contohnya pengecekan reservasi, operasi robotik, perawat virtual, penciptaan obat baru, deteksi dini penyakit kanker, dan pemantauan kesehatan. Implementasi AI di bidang jurnalisme, contohnya sebagai reporter robot. Yang ketiga, implementasi AI di bidang otomotif. Contohnya perbaikan mobil menggunakan headset AR atau augmented reality sebagai mata dan telinga bantuan. Yang keempat, mendukung proses perekrutan karyawan. Contoh teknologi AI yaitu membantu HRD untuk menemukan kandidat potensial dan merealisasikan kegiatan perekrutan yang wajar. Yang kelima, peningkatan kepuasan dengan layanan pelanggan, yaitu asisten virtual dan chatbox. Pemanfaatan AI, CAS, yaitu image detection, dan tool teachable machine. Teachable machine adalah produk untuk membuat ML, model dengan mudah dan cepat yang dibuat dengan menggunakan TensorFlow.js. Bab 5. Konsep dan pemanfaatan e-commerce. Munculnya revolusi e-commerce. Tren e-commerce pada tahun 2013 sampai 2014 adalah perkembangan e-commerce sosial, lokal, dan mobile. Mobile platform menjadi musuh PC platform, pertumbuhan cloud computing, ledakan pertumbuhan big data, e-books mulai diterima luas, dan pertumbuhan user-generated content. Pengertian e-commerce sendiri yaitu transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Secara informal, e-commerce adalah penggunaan internet atau web untuk transaksi bisnis. Perbedaan e-commerce dengan e-business adalah e-business merupakan digitalisasi transaksi dan proses yang terjadi di dalam perusahaan, melibatkan sistem informasi yang dikendalikan oleh perusahaan, dan tidak termasuk transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai di luar organisasi atau perusahaan. Alasan mempelajari e-commerce. Teknologi e-commerce berbeda, lebih kuat dari teknologi sebelumnya. E-commerce membawa perubahan fundamental terhadap perdagangan. Perdagangan tradisional, konsumen sebagai target pasif, orientasi pemasaran massal, orientasi tenaga penjual, harga tetap, dan informasi asimetrik. Fitur unik teknologi e-commerce yaitu ubiquity atau tersedia masif dan mudah ditemui. Yang kedua, global reach yaitu mencapai pasar global. Yang ketiga, universal standards atau standar lebih umum. Yang selanjutnya, information richness atau keragaman informasi. Interactivity atau interaktif, information density atau kedalaman informasi, personalization atau customization atau custom, dan yang terakhir social technology atau teknologi sosial. 8 kunci model bisnis e-commerce. Yang pertama ada value proposition atau proposisi nilai. Yang kedua, revenue model atau model pendapatan. Yang ketiga, market opportunity atau kesempatan pasar. Yang keempat, competitive environment atau lingkungan kompetitif. Yang kelima, competitive advantage atau keunggulan bersaing. Yang keenam, market strategi atau strategi pasar. Yang ketujuh, organizational development atau pengembangan organisasi.
Dan yang terakhir, manajemen tim atau tim manajemen. Bab ke-6 yaitu etika dunia cyber. Pedoman bermedia sosial. Setiap platform media sosial pasti memiliki pedoman komunitas. Penting bagi kita untuk memahami pedoman komunitas sebelum bermedia sosial. Karena segala sesuatu yang kita unggah di media sosial akan menjadi rekam jejak digital yang sulit untuk dihapus. Sebagai tambahan, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI telah mengeluarkan buku yang berjudul Buku Panduan Bermedia Sosial. Tips bermedia sosial yang disampaikan dalam buku Panduan Bermedia Sosial oleh PGI adalah sebagai berikut. Selektif berteman, interaktif bukan pasif, hindari menggambar kehidupan pribadi, kenali ciri-ciri hoax, media sosial bukan ruang pameran, swafoto yang informatif, atur privasi akun media sosial, bagikan pandangan politik secara bijak dan santun, wartakanlah damai, dan tampilkan karya positif. Selain itu, MUI juga telah mengeluarkan Fatwa MUI pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan ghibah, fitnah, namimah atau adu domba, serta penyebaran permusuhan. Yang kedua, dilarang melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Yang ketiga, menyebarkan hoax atau informasi bohong meskipun memiliki tujuan yang baik. Yang selanjutnya, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang bertentangan dengan syar'i. Yang kelima, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat atau waktunya. Hal yang harus diperhatikan saat bermedia sosial. Hargai orang lain. Kamu adalah apa yang kamu unggah. Hindari konten bajakan. Hindari plagiasi. Hargai privasi diri dan orang lain. Tetap berpikir kritis. Saring sebelum sharing. Serta postingan yang penting, bukan yang penting posting. Hoax. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax terjadi karena dua faktor, yaitu misinformasi dan disinformasi. Misinformasi artinya terjadinya kesalahpahaman suatu makna oleh penyebar informasi, kemudian disebarluaskan sehingga terjadi kesalahpahaman massal. Sedangkan disinformasi adalah terjadinya manipulasi informasi untuk tujuan tertentu secara sistematis. Penyebab hoax dari perspektif penerima, yaitu narsisme masyarakat dengan literasi rendah, serta bubble dalam media sosial, karena seseorang cenderung menerima sesuatu berdasarkan minat dan lingkup pertemanan. Yang terakhir adalah faktor ekonomi. Cara deteksi hoax, yaitu dengan 6P. Yang pertama, perhatikan hati. Apabila membuat kita emosional, marah, benci, dan sakit hati. Kemudian, pesan berantai. Diakhiri dengan kata atau kalimat sebarkan, forward, dan share. Periksa sumber. Jika tidak ada atau sumber tidak terpercaya, kemungkinan itu adalah hoax. Yang selanjutnya, periksa redaksi. Situs abal yang tidak ada info kontak dan personil redaksinya. Yang kelima, pakai akal sehat. Jika berita atau informasi itu terlalu aneh dan mustahil, anggap saja itu adalah hoax. Dan yang terakhir adalah penyakit kambuhan. Jika orang atau sumber tersebut sudah pernah menyebarkan hoax, jangan dipercaya lagi. Bab yang terakhir yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Aturan tentang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE
dan juga UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pasal 2 UU ITE. Asas UU ITE yaitu 1. Asas kepastian hukum, 2. Asas manfaat, 3. Asas kehati-hatian, 4. Asas iktikat baik, dan kelima, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas ini diatur dalam pasal 3 UU ITE. Tujuan pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, serta memberikan rasa aman, keadilan, dana dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Tujuan pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal 4 UU ITE. Cakupan materi UU ITE. Pertama, pengakuan informasi dan atau dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah diatur dalam pasal 5 dan 6 UU ITE. Pengakuan atas tanda tangan elektronik diatur dalam pasal 11 dan 12 UU ITE. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik diatur dalam pasal 13 dan 14 UU ITE. Penyelenggaraan sistem elektronik diatur dalam pasal 15 dan 16 UU ITE. Nama domain dalam pasal 23 dan 24 UU ITE. Hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi pasal 25 dan pasal 26 UU ITE. Dan yang terakhir, perbuatan yang dilarang atau cybercrime dan ditentukan pidananya yang terdapat pada pasal 27 sampai 37 UU ITE. Pasal 27 mengatur tentang asusila, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. Pasal 28 mengatur tentang berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian, dan permusuhan. Pasal 29 mengatur tentang ancaman, kekerasan, dan menakut-nakuti. Pasal 30 akses komputer pihak lain tanpa izin. Pasal 31 penyadapan, perubahan, dan penghilangan informasi. Pasal 32 pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia. Dan pasal 35 menjadikan seolah dokumen otentik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.